Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di Minji Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal untuk UTS, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk semester 1 dan kelas 4 SD. Langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk diketahui bahwa yang saya bahas ini adalah soal-soal kurikulum merdeka atau merdeka belajar. Mata pelajaran eh, pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu tentang surah Al-Hujurat. Kita tahu bab pertama itu surah Al-Hujurat. Yang pertama di sini ada ayat ya ayyuhan nas. Arti potongan ayat di samping adalah, silahkan dijawab terlebih dahulu anak-anak. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Wahai manusia, bukan wahai muslim, wahai orang yang beriman. Ini ya ayyuhallazina amanu. Nah, yang tepat adalah yang B, wahai manusia. Ini ada dalam potongan surah Al-Hujurat ayat ke-13. Kemudian yang kedua, toleransi merupakan salah satu sikap yang harus dijaga agar tercipta kerukunan antar sesama. Salah satu sikap yang dapat kita terapkan dalam masyarakat adalah titik-titik. A. Mengikuti pendapat yang kita sukai. B. Memperbanyak lawan. C. Berpikir seenaknya. D. Menghargai perbedaan. Silahkan dijawab terlebih dahulu, anak-anak. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Menghargai perbedaan. Kita harus menghargai semua perbedaan yang ada, baik itu suku, budaya, agama, ataupun ras. Baik, selanjutnya. Kata dari laki-laki dalam bahasa Arabnya yang benar adalah, nah ini juga masih berhubungan dengan surah Al-Hujurat ayat ke-13. Dari laki-laki ini ada khobir, wa unsa, min zakari, wa ja'alna. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang benar adalah yang C. Min zakarin. Jadi arti dari min zakarin yaitu dari laki-laki. Wa unsa ini dan perempuan. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal selanjutnya. Dalam kata khalaqnakum mim terdapat huruf mim sukun yang bertemu dengan mim. Maka hukum bacaannya adalah, ya di sini ada idgham bilahunna, ifa hakiki, idgham mimi, mad wajib, mutasil. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang benar adalah yang C, idgham mimi. Ini adalah hukum bacaan mim mati. Di sini ada mim mati bertemu dengan mim. Kumil. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang C, idgham mimi. Kemudian, soal nomor 5. Ada berapa huruf pada potongan ayat ini? Alimun. Nah, ada berapa? Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang benar adalah yang A. Alimun itu ada 4 huruf. Mana saja 4? Nih, ain 1, lam 2, kemudian ya ini 3, kemudian mim, mun, ini 4. Ya, jadi ada 4 huruf. Soal selanjutnya. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Nadroh, tidak ada kelebihan orang kulit merah atas orang berkulit hitam. Maksud dari hadis tersebut adalah A. Orang berkulit merah lebih bagus. B. Orang hitam lebih mulia. C. Orang berkulit putih lebih baik. D. Semua warna kulit sama baiknya. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Iya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Semua warna kulit
sama baiknya, karena tidak ada yang lebih baik yang membuat kita terlihat lebih baik itu adalah keimanan, seperti dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Selanjutnya, di sini ada Asmaul Husna, artinya nama-nama yang baik. Asmaul Husna berjumlah titik-titik. A 89, B 99, C 98, D 69. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, ada 99. Kemudian, soal selanjutnya. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia. Pemilik arsy yang mulia. Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-116. Menurut arti surat tersebut, hanyalah Allah yang paling tinggi, maka kita tidak boleh memiliki sifat titik-titik. A. Sombong, B. Sederhana, C. Mulia, D. Bersahaja. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang benar adalah yang A. Sombong. Karena kemuliaan itu hanyalah milik Allah, Raja yang sebenarnya. Kita sebagai manusia itu tidak boleh memiliki sifat sombong, karena sekuat apapun kita itu masih kalah atau tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kerajaan Allah atau kemuliaan Allah. Nah, kemudian soal selanjutnya, berdasarkan Quran Surah An-Naml ayat ini, Ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Ayat tersebut, Asmaul Husna apakah yang tercermin di dalamnya? Ya, ini dibaca terlebih dahulu, baru menjawab. A. Al-Qudus, B. Al-Malik, C. Al-Aziz, D. As-Salam. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang benar adalah yang C. Al-Aziz. Karena kalau kita baca di sini ada kata-kata Al-Aziz. Anallahul Azizul Hakim. Nah, Aziz itu artinya maha mulia. Soal selanjutnya, Al-Qudus memiliki arti Allah yang maha suci. Tentu saja kita harus dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah wujud nyata bentuk kebersihan dalam lingkungan kita? Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Di sini memang baik semua ya, tapi kita lihat soalnya bentuk kebersihan dalam lingkungan. Ini adalah kebersihan, kemudian ada lingkungan. Jadi yang paling tepat adalah ini, yang D, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian nomor 11, Asmaul Husna As-Salam memiliki arti titik-titik. A. Menjaga keamanan, B. Sejahtera, C. Bijaksana, D. Raja. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang benar adalah yang B. Maha Sejahtera. As-Salam. Soal selanjutnya. Allah Maha menjaga keamanan, maka ketika Budi dan adiknya ditinggal ayah ibunya pergi keluar kota, mereka memohon perlindungan pada Allah dengan titik-titik. Dengan cara apa? A. Memperbanyak zikir, B. Bermain game, C. Membaca buku cerita, D. Mendengarkan musik. Silahkan dijawab. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Memperbanyak zikir, mengingat Allah dengan Asmaul Husnanya. Dan kalau di sini adalah Al-Mu'min, karena menjaga keamanan. Kemudian yang nomor 13, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min merupakan Asmaul Husna yang memiliki makna untuk dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari, yaitu titik-titik. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Menjaga lisan. Kita harus berhati-hati, tidak boleh lisannya itu sombong ataupun merendahkan orang lain. Nah, itu ya, kalau yang
B, C, D ini sudah jelas salah. Kemudian selanjutnya nomor 14 kita ada gambar di sini, gambar orang yang sedang bersama-sama membawa bendera. Gambar di atas menjelaskan bahwa dalam masyarakat kita terdapat bermacam-macam perbedaan suku dan budaya. Bagaimana agar kita dapat menjaga hidup rukun? Ya, yang pertama bergaul dengan sesama suku, B membantu keluarga dekat, yang C gotong royong seperlunya saja, yang D bersama-sama menjaga keamanan. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, bersama-sama menjaga keamanan. Kalau ini bergaul dengan ini hanya sesama sukunya saja tidak boleh, karena kita harus bergaul dengan semua orang atau berbeda-beda suku. Kemudian nomor 15, Salim, seorang muslim yang taat, dia berteman baik dengan Busko yang beragama Nasrani dari Papua. Meskipun mereka berbeda suku dan agama, tetapi Allah menciptakan manusia agar titik A. mencintai lingkungannya, B. mengagumi keindahan alam, C. menciptakan kerjasama, D. saling kenal mengenal. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Iya, jawaban yang paling tepat adalah yang D, saling kenal mengenal. Seperti dalam surah Al-Hujurat itu, li ta'arofu, untuk saling mengenal. Di sini sebenarnya ini bagus semua, tapi yang paling tepat adalah yang D, yaitu saling mengenal. Kemudian, keberagaman merupakan perpaduan aneka ragam suku, budaya, agama, dan warna kulit yang Allah ciptakan di dunia ini. Keberagaman dalam Islam disebut titik-titik. A. Ubudiyah, B. At-ta'addudiyah, C. Uluhiyah, yang D. Ad-daruriyah. Silakan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah yang B. Ya, keberagaman itu kalau dalam Islam atau dalam bahasa Arab disebut dengan at-ta'addudiyah. Kemudian, soal selanjutnya, nomor 17. Arti dari potongan hadis di samping di atas ini ya, yaitu kebaikan adalah akhlak yang mulia. Contoh akhlak yang mulia titik-titik. Al-birru husnul khuluq. Berbuat baik itu adalah sebaik-baiknya akhlak. Yang benar yang mana? Coba dipilih terlebih dahulu. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D, menyumbang bencana alam. Ya, di sini membantu, tapi membantu teman mencontek ini tidak boleh dilakukan karena itu adalah perbuatan yang dilarang, mencontek ini ya. Kita membantu, ya dapat dosa juga. Kemudian soal yang selanjutnya, nomor 18, membantu teman, menolong orang yang sedang kesusahan merupakan bentuk-bentuk perbuatan baik. Mengapa kita wajib berbuat baik? Di sini ada pilihannya karena agar dibalas kebaikan, karena perintah Pak Guru, karena akhlak mulia, biar dipuji banyak orang. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C, karena membantu, menolong itu merupakan akhlak yang mulia, maka harus dilakukan. Bukan karena disuruh Pak Guru, bukan agar mendapatkan pujian, biar dipuji orang lain. Itu salah. Kemudian nomor 19, persahabatan. Sesama bangsa di mana terdapat perbedaan-perbedaan di dalamnya. Kemudian perlu kita jaga dengan sikap toleransi. Apa bentuk toleransi itu? A. Berpendapat sebebas-bebasnya. B. Mengakui hak individu. C. Menghormati keyakinan sendiri. D. Saling mengintimidasi. Mengintimidasi itu saling menjatuhkan ya, saling menjatuhkan yang lain gitu. Silahkan dijawab. D.
Jawaban yang benar adalah yang B, mengakui hak individu. Karena kita lihat di sini berpendapat sebebas-bebasnya, nah itu tidak ya, karena berpendapat itu juga harus didasari oleh ilmu pengetahuan, kemudian menghormati keyakinan sendiri. Ini hanya keyakinan sendiri yang dihormati, keyakinan orang lain tidak dihormati, akhirnya akan mengakibatkan menyalahkan yang lain. Saling intimidasi ini jelas salah. Yang benar adalah mengakui hak individu, bahwa setiap individu itu memiliki hak masing-masing untuk beragama, kemudian untuk menyatakan pendapat, dan kita harus memiliki sifat toleransi. Kemudian nomor 20, surah Al-Kafirun ayat 6 di atas, ya, di atas ini, lakum dinukum waliyadin, memiliki makna batasan yang jelas dalam toleransi beragama, yaitu titik-titik. A. Bebas beribadah. B. Boleh membantu sesama. C. Ibadah harus menurut keyakinan sendiri. Yang D. Mengikuti ibadah secara bergantian. Silakan dijawab terlebih dahulu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ibadah menurut keyakinan sendiri. Jadi dalam beribadah ini kita tidak boleh terlalu mengikut atau terlalu membebaskan. Ini contohnya yang D, mengikuti ibadah secara bergantian. Ini adalah bahkan larangan. Ini yang menjadi sebab surat Al-Kafirun diturunkan, karena orang kafir itu mengajak ibadah secara bergantian. Jadi suatu waktu itu menyembah Allah, nanti gantian habis itu orang Islam yang disuruh untuk menyembah sembahan mereka. Nah, itu dilarang. Toleransi itu harus ada batasnya juga, terutama dalam beribadah ini, karena setiap agama itu memiliki cara ibadah masing-masing. Jadi yang benar adalah yang C. Baik, mungkin sekian dulu ya soal kita, pembahasan kita pada kesempatan ini. Untuk anak-anak jangan lupa belajar di rumah. Ini soalnya bukan ini ya yang keluar, tapi masih dalam lingkupan soal-soal ini. Baik, sekian Bapak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.